Cut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini adik-adik semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, Kak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, senang sekali karena ini bisa ketemu lagi dengan adik-adik semuanya di sini. Dan untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya pertemuan hari ini dengan uh, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Untuk adik-adik yang memungkinkan untuk open kamera, dibuka kameranya ya, biar kita bisa interaksinya lebih enak nih. Nah, adik-adik, tadi Kak Neneng sudah mengirimkan ya sama adik-adik PDF soal-soal pembahasan yang kemarin ya. Nanti boleh adik-adik lihat ya sama bundanya mungkin ya. eh, Soal-soalnya dipelajari kembali. Kemudian kalau misalnya yang belum kita sempat bahas, boleh nanti sama adik-adik dicoba dibahas. Kalau ada yang belum adik-adik bisa atau belum paham, boleh ya japri ke Kak Neneng ya. Oke, jangan malu-malu. Eh, ini Dava. Dava tuh Hafi ya? Iya, Kak. Oh iya, oke. Takutnya salah kan ini ya. Oke, baik. Selamat bergabung lagi, Hafi. Nah, kita langsung mulai aja ya adik-adik ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas soal-soal tentang materi eh, campuran. Ada pecahan, ada juga tentang pengukuran ya, kecepatan. Gitu. Oke, kita langsung aja ya. Karena ini izin share screen-nya. Boleh adik-adik sambil dicatat ya, perhatikan terus dicatat poin-poin yang pentingnya. Nah, kemudian apa namanya nanti bisa dipelajari lagi gitu ya. Apa? Oke. Nah, kita langsung ke soal yang pertama nih. Coba boleh Kak Neneng minta bantuan kepada Alfa untuk membacakan soal yang pertama? Dalam sebuah survei tentang makanan favorit di SD Harapan, diperoleh data 0,3 bagian siswa menyukai bakso, 3/8 bagian siswa menyukai soto, dan sisanya menyukai mie ayam. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut 320 orang, berapa orang siswa yang menyukai mie ayam? Oke, baik. Terima kasih, Aufa. Nah, adik-adik, jadi kalau ada soal seperti ini, gitu ya, kita seperti biasa ya, pakai gunakan klik method. Apa itu klik method? Kak-nya, Kak yang pertama, kasih tanda yang penting ya. Jadi, untuk soal ini, mana kira-kira yang harus kita beri tanda, ya, tanda nih? Yang pentingnya yang mana nih menurut adik-adik? Dalam sebuah survei tentang makanan favorit di SD Harapan, diperoleh data 0,3 bagian siswa menyukai bakso. Nah, ini ya bisa kita kasih tanda ya. Oh, ada 0,3 bagian siswa yang menyukai bakso. Lalu, apalagi yang harus kita kasih tanda, adik-adik? Yang ini ya, 3/8 38. bagian. Ya, 3/8 bagian menyukai soto dan sisanya menyukai mie ayam. Jika jumlah siswa di sekolah tersebut adalah 320 orang, berapa orang siswa yang menyukai mie ayam? Tuh ya. Oke, kita ke L. L itu apa? Lengkapi dengan diketahui ya. Jadi yang diketahui di sini apa adik-adik? Dari yang informasi penting tadi diketahui bahwa eh, yang menyukai bakso gitu ya, itu ada berapa? 0,3 bagian ya. Kemudian yang menyukai soto ada 3/8 bagian. Lalu sisanya menyukai mie ayam ya, mie ayam. Nah, apa pertanyaannya nih, adik-adik? Apa yang ditanyakannya? Ditanyakannya, Informasi penting yang informasi belum penting yang ditulisnya. belum Coba apa? Informasi penting yang belum ditulisnya itu jumlah siswanya ya. Nah, ini jangan sampai terlewatkan ya. Ini jumlah siswanya juga merupakan informasi yang penting yang harus kita catat ya.
Kenapa sih kita harus menuliskan seperti ini biar adik-adik tuh bisa belajar sistematis ya dalam berpikir gitu ya, kemudian bisa menguraikan sebenarnya soal ini tuh maksudnya apa sih gitu ya, yang ditanyakan itu apa. Nah, kita perlu merincikan seperti ini adik-adik ya. Jadi jumlah siswanya seluruhnya adalah 320 orang. Oke, yang ditanyakannya apa? Berapa orang siswa yang menyukai mie ayam ya? Oke, berapa siswa yang suka mie ayam? Di sini siapa yang suka mie ayam? Ada nggak yang suka mie ayam? Kalau Kak Neneng sih suka ya, tapi lebih seneng bakso biasa. Kalau adik-adik suka apa? Bakso biasa atau suka mie ayam? Bakso. Mie ayam. Oh, mie ayam. Bakso. Wah, sama ya. Jadi ada juga yang aku mah Kak sukanya bakso dan mie ayam. Jadi udah mie ayam tambah bakso juga ya. Ada nggak yang kayak gitu? Oke. Aduh, jadi lapar ya. Kan nggak boleh kita lagi puasa ya. Oke, sekarang kita ke eh, L ya. L-nya pasti L udah tadi lengkap diketahui. Kemudian kita ke I, itu ingat konsep. Nah, kalau untuk menjawab soal seperti ini, kira-kira kita harus ingat konsep apa nih? Coba ada yang tahu nggak? Apa kira-kira konsep yang bisa kita ambil ya untuk mengerjakan soal nomor satu ini? Apa kira-kira adik-adik? Tadi yang diketahui kan yang menyukai bakso 0,3 gitu ya orang ya, 0,3 bagian dari seluruh siswanya. Yang menyukai soto itu 3/8 bagian. Nah, sisanya menyukai mie ayam. Berarti kan kita harus cari tahu dulu ya, berapa sih, berapa persen atau berapa bagian yang menyukai mie ayam. Karena yang ditanyakannya adalah berapa orang yang menyukai mie ayam. Otomatis kita harus tahu dulu nih, berapa bagian yang menyukai mie ayam. Ya. Nah, kira-kira berapa coba menurut adik-adik yang menyukai mie ayam? Ini itu pecahan ya. Jadi kita harus ingat ke konsep apa namanya? Pecahan gitu ya. Jadi 0,3 bagian dari seluruh siswa menyukai bakso. 3/8 bagian itu menyukai soto. Nah, kalau diibaratkan ya, ini tuh kayak sebuah kue gitu ya. Atau sebuah kue. Nah, jadi 0,3 bagiannya misalnya menyukai eh, apa? Bakso. Kemudian 3/8 bagiannya misalnya ya menyukai soto. Nah, berarti ini sisanya adalah mie ayam ya. Berapa nih yang menyukai mie ayam? Kita harus cari tahu dulu ya berapa bagian yang menyukai mie ayam. Coba kalau ada asalnya satu kue dipotong-potong ya, dibagi-bagi. Ada yang menjadi bagiannya bakso gitu ya, ada yang menjadi bagiannya soto. Dan kira-kira kalau kita mau mencari berapa bagian yang menyukai mie ayam, berarti caranya gimana ya? Kali. Dikali kurang tepat. Coba kira-kira gimana ya kalau kita mau mencari berapa bagian sih yang menyukai mie ayam ini? Bagi. Dibagi kurang tepat juga. Yang lainnya Kanaya, Aufa, boleh ya? Jangan takut salah ya. Diapakan ya kira-kira untuk mengetahui berapa bagian yang menyukai mie ayam? Nah, kan tadi Kak Neneng di sini sudah digambarkan ya. Ada misalnya satu lingkaran gitu ya, satu lingkaran ini dibagi-bagi gitu ya. Jadi kalau ada satu diagram lingkaran nih dibagi-bagi, ada yang menyukai bakso 0,3 bagiannya, ada yang menyukai soto 3/8 bagiannya. Nah, berarti sisanya yang menyukai mie ayam itu berapa bagian? Gimana dah, Hafi? Gimanain Hafi? Dikurang. Dikurangi. Iya, betul. Jadi kan
keseluruhannya itu asalnya ada satu bagian ya adik-adik ya. Jadi kalau kita untuk mencari berapa bagian mie ayam gitu ya, itu kita tinggal kurangi aja satu dikurangi. Nah, 0,3 dan dikurangi juga 3/8 bagian. Nah, ini kan 3/8 itu adalah pecahan biasa ya. Boleh ya kalau kita misalnya mau merubahnya ke pecahan desimal. Coba siapa yang bisa nih yang mengubah 3/8 bagian, 3/8 menjadi pecahan desimal, menjadi desimal. Dirubah nih 3/8-nya ke pecahan desimal. Siapa yang bisa? Ada yang tahu caranya gimana? Kalau mengubah dari bentuk pecahan biasa ke pecahan desimal itu tinggal dibagi ya. Pembilang atau angka yang di atas dibagi angka yang di bawah. Berarti kita tinggal bagi aja 3 dibagi 8. Gitu ya. Kalau kita Per-nya mau itu mengubah. bagi kan, Kak? Apa? Per itu bagi kan? Ya, per itu kalau dalam pecahan itu bisa memiliki arti dibagi gitu ya. Jadi 3/8 itu sama artinya dengan 3 dibagi 8 gitu Yang ya. kayak gini, Kak, garis lurus yang di antara 3 sama 8-nya Iya, misalnya. betul, betul. Jadi 3/8 gitu ya. Kita nyebutnya per garis lurus ini yang tadi Hafi gambarkan ini per ya. Nah, 3/8 ini dalam pecahan itu bisa diartikan sebagai bagi, gitu ya, pembagian. Jadi karena pecahan itu sebagai pembagian, bisa juga sebagai pembagian. Jadi kalau ada 3/8 itu sama saja dengan artinya 3 dibagi 8. Gitu ya adik-adik. Nah sekarang berarti berapa nih 3 dibagi 8? Bisa nggak 3 dibagi 8? Gak bisa, Kak. Jadi ditambahin 0 di atas sama di 3-nya. Iya, betul. Jadi karena di sini 3 kan nggak lebih kecil dari 8 ya, maka kita pinjam 0 gitu ya. Kalau pinjam 0 untuk pertama kali, iya, tambahkan 0 koma di atasnya ya. Jadi di sini tadi pinjam 0, kemudian karena harus kalau pinjam 0 untuk pertama kali kan tambahin koma ya di atasnya, tapi karena belum ada angka apa-apa, maka kita tambahin 0 di depan komanya. Jadi 0, nah sekarang baru ini kan jadi 30 ya. 30 dibagi 8 berapa? Adik-adik. 3. 3. 3, iya betul. Kenapa 3? Karena kalau Yang paling 3 mendekati. dikalikan 8, iya paling mendekati 30 ya. Jadi 3 kali 8 itu berapa? 24 ya. Oke, kurangi. 30 6. dikurangi 4 berapa? 6. Nah, kemudian 6 sekarang dibagi 8. Ditambahin Berapa? 0, Kak. Iya, kita pinjam lagi ya. 0 nih. Tapi kalau untuk kedua kalinya nggak usah tambahin koma lagi di atasnya ya, cukup sekali aja. Jadi sekarang 60. 60 dibagi 8 berapa adik-adik? 7. 7. Iya, yang paling mendekati 7. Karena kalau misalnya 7 dikali 8 itu berapa? 56. 56 ya, betul. Sekarang 60 dikurangi 56 4. berapa? Berapa? 4. 4 ya? Oke, nah Ditambahin sekarang 0 lagi. ditambahin 0 lagi jadi 40. 40 dibagi 8 berapa? 5. 5, betul. 5 dikali 8, 40. Kurangi, habis deh sekarang ya. Nah, jadi 3/8 itu sama, kalau kita rubah gitu ya, itu sama dengan 0,375. Gitu ya. Jadi 3/8 itu kalau dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,375. Sampai sini paham? Paham. Oke, nah sekarang berarti kita tinggal kurangi ya adik-adik ya. 1 dikurangi 0,3 dikurangi 0,375. Kurangi 0,375. Berapa nih? Coba siapa yang sudah menemukan? Berapa hasilnya 1 dikurangi 0,3 dikurangi 0,375 itu? Coba gimana ya cara ngitungnya kalau seperti ini? Atau boleh nggak sih 0,3-nya ditambahin dulu dengan 0,375-nya? Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi biar kita tahu gitu ya.
apa bakso dan soto itu jumlahnya berapa bagian gitu ya. Nah, jadi boleh sama kita, saya mau ini tambahin dulu nih gitu ya. 0,3 ditambah 0,75, 0,375. Nah, caranya gimana sih ngitungnya? Adik-adik perhatikan ya. Jadi kalau 0,3 ditambah 0,375 ya, ini kita tambahkan ya, karena biar kita tahu dulu ya jumlah yang menyukai soto dan bakso itu berapa. 0,675. Ya, boleh. Ini boleh langsung ya dijumlahkan gitu ya. Atau misalnya di belakang koma 0,3 gitu ya, biar seimbang nih. Kita tambahin 0 ya. Nah, gitu. Jadi 0,300 ditambah 0,375. Tetap ya, boleh ya kalau misalnya kita mau tambahin 0 di belakang koma ini. Ini 0 tambah 5. 0 tambah 77, 3 tambah 3, 6, kemudian 0 tambah 0, 0. Jadi 0,675. Nah, berarti sekarang di sini 1 dikurangi 0,67. Coba, berapa hasilnya adik-adik? Coba dihitung sama adik-adik. 1 di 0,325 Kak. 0,325. Oke, coba kita cek ya adik-adik ya. Yang lain juga boleh sambil dicatat dan sambil dihitung juga ya. Jadi, gimana sih cara ngitungnya? Mungkin ada yang belum tahu cara menghitungnya ya. Jadi kalau 1 dikurangi 0,675, nah ini boleh ya, 1 itu kita tambahin koma di belakang dan di belakang komanya ini tambahin 0, 0. Gitu ya. Boleh nggak seperti ini? Boleh ya, karena kalau 1,000 itu ya artinya sama aja dengan 1 gitu ya. Kenapa kok harus dikasih koma 00? Biar nanti adik-adik ketika menghitungnya nih, dikurangi 0,675, ini gampang gitu ya. Nggak salah menuliskan atau menempatkan angkanya gitu. Jadi kalau dalam perhitungan desimal itu kan komanya itu kalau penjumlahan atau pengurangan harus sejajar ya dituliskannya itu ya. Nah, jadi supaya ini sama nih ada komanya gitu yang 1 itu, maka boleh ditambahkan 1,000 karena nilainya sama. Jadi tidak berubah ya kalau ditambahin 0,00. Oke, kemudian kita kurangi nih. 0 dikurangi 5 kan nggak bisa ya. Berarti dia akan pinjam dari 0 yang angka di depan gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Jadi ini berapa nih? Ini jadi 10 gitu ya. 10 kurangi 5, 5. Nah, ini tadi 0. 0 juga dia nggak bisa kan ya. Pinjem dari angka yang di depannya nih. Sehingga ini tuh, ini berubah jadi 0 gitu ya. Ini berubah jadi berapa adik-adik? Kalau ini 10, ini 9, ini yang ini 8 ya. Karena ini tuh dipinjem-pinjem dari angka yang belakang-belakangnya. Ini pinjem dari sini 10, 10 kurangi 5, 5. Ini tadi 10, tapi dipinjem 1, jadi tinggal 9. 9 kurangi 7 berapa adik-adik? 2 ya. Kemudian yang ini tinggal jadi 8 karena sudah dipinjem 2 angka sebelumnya. Jadi 8 kurangi 6 berapa? 8 kurangi 6? 2. 2 ya. Oke, kemudian yang ini 0. Jadi berapa hasilnya? 0,225. 0,225. Betul nggak coba? Ada yang salah menghitung nggak nih? Ini 5 ya. Oh, enggak, bentar. Oh, salah. Harusnya 0,325, maaf. Maaf. Karena ini baru lihat. Ini tetap 9 ya. Yang ini tetap 9, maaf. Jadi, ini kan asalnya 10 ya. 10. 0 ini pinjam dari sini, dari depannya, pinjam dari sini, depannya. Ini sudah dipinjam 1, jadi tinggal 0 gitu ya. Kemudian yang ini asalnya 10, tapi kemudian dipinjam 1 sama yang di belakangnya, ini jadi tinggal 9. Yang ini jadi 10, tapi dipinjam sama angka yang di belakangnya jadi 9. Nah, ini kalau yang ini tetap 10, karena pinjam dari depan. Jadi mohon maaf tadi, yang ini 9 ya, di sini tuh ya. Nah, 9 dikurangi 6. Berapa 9 dikurangi 6? Yaitu 3. Jadi ini berkurangnya cuma 1 aja nih kalau yang di sini, karena dikuranginya hanya yang ini aja. Tapi yang ini berubah gitu ya.
Yang asalnya 10 jadi 9 gitu. Jadi jawabannya 1 dikurangi 0,675 itu adalah berapa adik-adik? 0,325. Gitu ya. Nah, ini yang menyukai mie ayam. Ini 0,325 itu adalah baru bagiannya ya. Jadi bagian dari keseluruhannya ini nih dari 320 orang itu yang menyukai mie ayam adalah 0,325. Berarti kalau di sini pertanyaannya berapa siswa yang suka mie ayam? Berarti berapa orang nih? Caranya gimana untuk mencari berapa siswa yang suka mie ayam? Yang sekarang jumlah siswa yang menyukai mie ayamnya berarti berapa adik-adik? Iya, iya mahal banget. Jumlah siswa Iya, di sini aja yang menyukai mie ayam. Ayo, Salma, Kanaya, Aufa, tapi gimana nih untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang menyukai ayam? Iya, iya Bu, bawangnya mahal, kata dia perang. Aku hubungan kan sama bawang. Mana nih suaranya Salma, Kanaya? Boleh ya, jangan malu-malu. Berapa kira-kira nih hasilnya Ya, siswanya? Tadi ini tuh 0,325 itu baru apa namanya perhitungan bagiannya ya. Nah, tapi kalau misalnya jumlah seluruh siswanya itu ada 320 orang, berarti berapa siswa yang menyukai mie ayam? tahu tadi aku ini pesan ikan, tapi si warungnya udah ngabarin. Berapa yang menyukai mie ayam? Adik-adik? Tinggal digimanain coba caranya? Dikalikan ya. Jadi, tadi kan jumlah keseluruhan siswanya itu ada 320 orang ya. Maka kita tinggal kalikan aja adik-adik 320 dikali bagian yang menyukai mie ayam 0,325 sama dengan berapa? Coba, ayo kita hitung sama-sama ya. Atau adik-adik ada yang sudah berhasil menghitungnya? 320 dikali 0,325. Nih. Dikali. Sebetulnya kalau mengalihkan desimal itu kayak mengalihkan biasa aja ya adik-adik ya. 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 0 simpan sini, 1 simpan atas, 5 kali 3, 15, 15 tambah 1, 16. Kemudian yang ini 2 kali 0, 0, 2 kali 6, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. Simpan sini. Kemudian yang ini 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9. Lalu, satu lagi yang ini 0 ya. 0 kali 0, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 3, 0. Nah, kita jumlahkan. Berapa nih adik-adik? 0 turunkan ke bawah. Yang 0 ini turunkan ke bawah. 6 tambah 4 tambah 0, 10 ya. Berarti 0 simpan sini, 1 simpan atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6 berapa adik-adik? 8 ya. 8 tambah 6 berapa? 14. 4 simpan sini, 1 simpan atas. Terus 1 tambah 9 berapa? 1 tambah 9, 10 ya. 0 simpan sini, 1 simpan atas. Jadi 2. Nah, 2, 0, 4, 0, 0, 0. Nah, komanya, karena di sini kan ada koma ya. Diletakkannya di mana nih untuk hasilnya adik-adik? Dulu kan si Cong sama si Dede kan udah ke Nolnya kita letakkan di mana di hasilnya ini? iya. Antara 4 dan 0. Di antara 4 dan 0. Nah, kenapa di antara 4 dan 0? Alfa. Karena desimal dari 0,325 itu angka di belakang komanya 3. Ada 3 angka ya di belakang komanya. Jadi karena yang di sini yang ada komanya itu hanya di bilangan 0,325 gitu ya. Nah, kita lihat di belakang komanya ini ada berapa angka? Ada 1, 2, 3. Berarti untuk menempatkan komanya, nah, kita hitung 3 angka dari belakang gitu ya. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, berarti komanya diletakkan di sini. Jadi berapa nih? 204,000 atau
Boleh nggak sih kalau 0 di belakang koma itu kita nggak usah ditulis atau dihilangkan? Boleh? Boleh. Boleh ya. Nah, jadi jawabannya nih, kalau berarti yang menyukai mie ayam ada berapa orang adik-adik? 204, Kak. Ya, betul. Ada 204 orang. Ya, Karena ada. kalau Hmm? 0 di belakang koma itu gak ada artinya, Kak, gak ada nilainya. Ya, betul. Nggak ada nilainya ya. Sebentar. Kayaknya salah. Harusnya Mohon maaf 104. Iya, 104 ya, Kak. 104 ya. Iya, betul. Karena ini salah ngeliat aja nih, mohon maaf ya. Aduh, harus fokus. Kita harus fokus. Aduh, ini ya, bukan hanya murid saja ya. Guru juga harus fokus nih ya. Wah, kalian kayaknya udah mulai terdistrak nih, sudah mulai ini ya. Adik-adik semoga fokus juga ya. Mohon maaf nih, karena yang agak kurang fokus nih. Kenapa ya? Butuh minuman, tapi kan nggak boleh ya. Kalau jam segini ya. Masih belum berbuka. Oke, jadi 104 ini ya. Kenapa tadi ada dua ya? Aduh, mohon maaf nih ya ngitungnya ya. 1 tambah 0, 1 gitu ya. Jadi di sini banyaknya siswa yang menyukai mie ayam adalah 104 ya. Oke. Nah, ini ya untung aja ya ada yang jeli. Jadi jawabannya yang mana adik-adik? Jawabannya adalah yang B B. ya. Di sini 104 orang gitu. Oh, sip. Sampai sini gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Gak ada? Sudah paham semuanya ya? Jadi yang menyukai mie ayam adalah 104 orang. Ya, ini kesimpulannya. Klik itu tadi Kak-nya ada kesimpulannya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya nomor 2 nih. Oke, di sini soalnya cukup panjang ya. Nah, siapa nih yang mau membantu kalian untuk membacanya? Hafi, boleh Hafi ya? Dibaca Aku, Kak. soalnya nih. Iya, Hafi. Soal nomor 2 tolong dibacakan, dibantu dibaca. Pak Budi membeli 200 kilo beras dengan harga 10.000 per kilo. Ia kemudian menjual beras tersebut dalam 2 tahap. Tahap pertama, ia menjual 120 kilo dengan harga 12.500 per kilo. Tahap kedua, ia menjual sisa beras dengan harga 11.000 per kilo. Pernyataan berikut berkaitan dengan kegiatan jual beli Pak Budi. 1. Total Oke. pendapatan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 1.500.000. Kedua, persentase keuntungan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 25%. Ketiga, total keuntungan Pak Budi dari seluruh penjualan adalah 550.000. Keempat, persentase keuntungan total Pak Budi adalah 27,5% dari modal. Oke, baik. Terima kasih Hafiz sudah membantu membacakan nih. Nah, kita lihat ya untuk soal yang kedua ini, kita kasih tanda dulu, Kak. Kasih tanda ya. Mana yang penting, informasi yang penting. Coba, adik-adik ada yang mau nggak? Boleh pakai anotasinya ya. Dikasih garis bawahinya nih, mana yang pentingnya coba sama adik-adik. Oke, iya. Terus mana lagi yang lainnya coba? Mana lagi yang merupakan informasi penting? Oke, iya, bisa. Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini, wah, terima kasih adik-adik ya sudah mau membantu nih memberikan tanda informasi yang penting ya, karena soal-soal TKA itu sekali lagi ya kebanyakannya soal penalaran gitu ya, sehingga memang banyak kadang-kadang informasi yang penting, kadang-kadang ada juga informasi yang tidak penting sebetulnya, tapi untuk mengecoh diadakan di situ gitu ya. Waktu itu kita pernah ya di soal batch pertama atau kedua ya kalau kanan yang tidak salah ya. Jadi ada soal yang di soalnya itu sebenarnya nggak penting gitu, tapi dituliskan biar untuk kita mengecoh gitu ya. Nah, ini yang pentingnya kita tulis diketahui ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang diketahui di sini Pak Budi itu membeli 200 kilogram beras gitu ya. Nah, kemudian harga per kilogramnya adalah 10.000 gitu ya. Nah, jadi 200 kilogram beras ini Pak Budi membeli
dengan harga 10.000 per kilogramnya. Bukan 10.200 kilogram ya, itu murah banget. Jadi 1 kilogramnya itu 10.000. Nah, ia kemudian menjual beras dengan 2 tahap. Tahap pertama itu ia menjual 120 kilogram dengan harga berapa per kilogramnya? 12.500 per kilogramnya. Kemudian tahap yang kedua, Pak Budi menjual sisa berasnya itu gitu ya. Tapi dengan harganya lebih murah gitu ya dijualnya itu. Yaitu 11.000 per kilogram. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah manakah pernyataan yang benar gitu ya dari keempat pernyataan yang ada di sini. Jadi ditanyakan pernyataan yang benar. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini berarti kita harus apa adik-adik? Membuktikan mencari jawaban yang benarnya gitu ya. Apakah sama nggak sih dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini gitu ya di soal ini. Oke, kita mulai lihat dari soal atau pernyataan yang pertama. Total pendapatan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 1.500.000. Coba, total pendapatan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 1.500.000. Ayo, menurut adik-adik benar atau salah nih pernyataan ini? Pernyataan yang pertama, total pendapatan ya. Gimana sih caranya untuk mencari total pendapatan itu? Caranya gimana ya adik-adik ya? Kan dalam tahap pertama itu Pak Budi menjual berasnya itu berapa? 120 kilogram ya. Nah, 120 dijual dengan harga 500, Kak. ya, ya, jadi berapa sama 1.500. berapa? 1.500. 1.500 ya, betul. Jadi caranya adik-adik kalau kita mau mencari total pendapatan tahap pertama itu adalah kita tinggal kalikan ya. Tadi kan dia menjual 120 kilogram ya, berarti 120 dikali harga jualnya 12.500. Nah, tadi Salma sudah menghitung nih bahwa 120 dikali 12.500 itu adalah 1.500.000. Coba yang lain ada yang sudah berhasil menghitung? Apakah sama jawabannya 1.500.000? Sama Kak. Sama, oke. Berarti kalau sama, pernyataan yang pertama benar atau salah? Benar. Benar ya? Oke, sip. Nah, sekarang yang kedua nih. Persentase keuntungan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 25%. Wah, ini pernyataan yang kedua yang ditanyakannya apa? Persentase keuntungan ya. Persentase keuntungannya berapa dari hasil penjualan tahap pertama? Coba, gimana kira-kira adik-adik untuk mencari persentase keuntungan tahap pertama ini? Gimana ya caranya ya? Coba, ada yang bisa nggak? Ada yang udah tahu caranya? Boleh ya? Jangan malu-malu, jangan takut salah kalau sama kanannya. Nggak apa-apa kita dalam berlatih atau belajar itu salah. Tapi nanti setelah dari kesalahan itu, kita jadi tahu cara yang benarnya seperti apa. Sehingga ketika ujian adik-adik sudah tidak salah lagi gitu ya. Tapi kalau dalam belajar nggak apa-apa salah ya. Oke, coba yang kedua nih, persentase keuntungan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 25%. Kira-kira gimana adik-adik nih cara untuk mengetahuinya ya? Gimana sih caranya untuk mencari persentase keuntungan itu? Berarti kita harus tahu dulu apa adik-adik di sini? Modalnya ya, modal tahap yang pertama itu berapa? Sehingga kita tahu keuntungannya itu berapa gitu ya. Oke, berarti nih adik-adik ya untuk modalnya nih, modal tahap pertama. Kan yang dijual itu 120 kilogram ya. Nah, kemudian harga per kilogramnya
modalnya itu sebenarnya berapa adik-adik? 10.000 gitu ya. Berarti modal tahap pertama kita kalikan 120 dikali 10.000 sama dengan berapa adik-adik? 1.200.000. Iya, betul. 1.200.000. Nah, kita udah tahu nih. Modalnya itu 1.200.000. Terus pendapatannya dari hasil penjualan berasnya itu adalah 1.500.000. Berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya berapa nih? Ya, berapa sama? Boleh diulangi lagi? Keuntungan tahap yang pertamanya itu adalah 300.000 ya. Kenapa 300.000 tuh? Caranya gimana nih caranya? 1.500.000 kurangi 1.200.000. Iya, betul ya. Jadi kita tinggal kurangi aja ya. 1.500.000 dikurangi 1.200.000. Gitu ya. Sama dengan sebentar ya Kak Nenek, ada yang masuk dulu bentar ya. Kayaknya dikunci di luar sini. Iya, sebentar. Oke, mohon maaf. Aduh, di rumahnya kosong tadi. Anak-anak yang tidur, jadi nggak ada yang bukain pintu ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan lagi ya. Jadi keuntungannya itu adalah 300.000. Nah, tapi di sini kan yang ditanyakannya bukan berapa keuntungannya, tapi persentase keuntungannya. Maka gimana nih caranya? Kalau kita mau menghitung persentase keuntungan, coba ada yang tahu nggak? Kira-kira gimana adik-adik mencari persentase keuntungan? Gimana ini ya caranya? Caranya adalah adik-adik ya. Jadi untuk mencari persentase keuntungan, itu, tadi kan keuntungan yang diperoleh dari penjualan tahap pertama itu berapa? 300.000 ya. Nah, berarti 300.000 per. Modalnya berapa adik-adik? Modalnya adalah 1.200.000 ya. Modal tahap pertama itu 1.200.000. Tinggal dikalikan berapa adik-adik? Dikali berapa coba? Dikali 100%. Nah, ini ya. Jadi untuk mencari persentase keuntungannya, yaitu adik-adik tinggal persentase keuntungannya itu berapa? Di sini 300.000 per modalnya, ya. Modalnya untuk tahap pertama itu 1.200.000 dikali 100%. Nah, gimana nih? Berapa hasilnya adik-adik? Ini ada yang bisa disederhanakan kan ya? Di sini nolnya ada 5, kita coret nolnya 5. Di sini juga ada nolnya 5, boleh ya kita sederhanakan, kita coret nolnya 5 juga yang di atas ya. Jadi harus sama ya. Kalau yang di bawah dicoret nolnya 5, yang di atas juga harus kita coret nolnya 5. Jadi mengikuti yang apa namanya? Ini ya, ada berapa gitu ya paling mendekatinya. Jadi ini coret nolnya 5, ini coretnya nolnya 5, jadi 3/12. Nah, berarti 3/12 nih, bisa nggak disederhanakan kalau 3/12 itu? Disederhanakan. Bisa, Kak. Jadi berapa? 1/4. Iya, betul. Ini kan 3/12 bisa kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakan pecahan itu adalah dengan dibagi pembilang dan penyebutnya dengan angka Dengan yang satu sama. angka yang Berarti di bisa sini membagi dua angka. Dua iya, angkanya. betul. Dua-duanya ya. Dua-duanya kan bisa dibagi 3 ya. Jadi 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Jadi ini tuh apa namanya? Berarti ini tinggal 1/4 gitu ya. Sudah kita sederhanakan dikali 100%. Nah, ini tinggal adik-adik 100 aja bagi 4. Berapa 100 bagi 4? 25. 25, betul ya. Ini 25. Berarti 25 kali 1 sama dengan 25. Jadi
Hasilnya adalah 25%. Ya. Oke, berarti betul nggak pernyataan yang pertama? Persentase keuntungan Pak Budi dari penjualan tahap pertama adalah 25%. Berarti betul ya? Benar nih pernyataan yang kedua. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Total keuntungan Pak Budi dari seluruh penjualan adalah 550.000. Total keuntungan Pak Budi dari seluruh penjualan adalah 550.000. Berarti adik-adik gimana nih caranya? Kita belum tahu ya keuntungan di tahap kedua itu berapa. Kalau kita mau mencari total keuntungan semuanya gitu ya, berarti kan kita harus cari tahu dulu ya berapa keuntungan pada penjualan tahap yang kedua. Kalau yang pertama tadi udah tahu ya 300.000. Nah, sekarang yang kedua itu berapa nih keuntungannya? Caranya gimana, adik-adik? Untuk mencari keuntungan keuntungan yang kedua. Keuntungan penjualan tahap yang kedua. Gimana adik-adik? Tadi kan kalau awalnya itu ada 200 kg beras. Kemudian tahap pertama itu berhasil dijual 120 kg beras. Nah, berarti tahap yang kedua itu kan sisanya. Sisanya berapa? Berarti yang terjual di tahap yang kedua. Sisanya ini berapa kilogram sih berasnya? Berarti 80, betul ya. Gimana cara menghitungnya? Tinggal 200 aja ya dikurangi 120 sama dengan 80 kg ya. Jadi untuk penjualan tahap kedua itu adalah 80 kg. Nah, berarti tinggal kita kalikan ya, karena di jualnya itu 1 kilogramnya 11.000, berarti untuk mencari keuntungan tahap yang kedua, kita tinggal kalikan 80 dikali 11.000. Nah, berapa nih 80 dikali 11.000? 880.000. Betul. Ya, adik-adik kalau ada kayak gini ya, simpen dulu nol-nolnya gitu ya. Jadi kita fokus ke 8 kali 11. 8 kali 11 itu kan 88. Nah, tinggal ini kita masukin nih nol-nol yang disimpan tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti tambahin nolnya 4, 8. Jadi 880.000. Ini adalah keuntungan tahap yang kedua. Berarti total keuntungan seluruhnya dari hasil penjualannya adalah berapa adik-adik? Kita tinggal tambahkan ya. Keuntungan tahap yang pertama tadi 300.000 ditambah keuntungan yang kedua 880. Jadi berapa nih? 0, 0, 0. Terus ini berapa adik-adik? 0. Berapa? 8. Terus 3 tambah 8 berapa? 11. 11 ya. Nah, jadi berapa ini tuh? 1.180.000 ya. Bentar. Ada yang kelewat nih. Ada yang kelewat ya. Bentar. Ada yang kelewat nih. Seperti ada yang kelewat ya. Iya nih. Jadi ada yang terlewat. Mohon maaf nih adik-adik ya. Modalnya belum dihitung. Iya, modalnya belum dihitung ya. Iya nih. Wah, kita langsung ini aja ya ini keuntungannya ya. Padahal ini belum dikurangi modalnya ya. Jadi kita harus kurangi dulu dengan modalnya nih adik-adik. Aduh, maafkan ya ini ya. Ternyata modalnya belum dihitung nih. Jadi kita harus, ini kan baru baru penjualannya ya. 880.000 itu adalah hasil penjualannya gitu ya. Hasil penjualannya itu adalah 880.000. Nah, sekarang kita hitung dulu modalnya ya. Wah, kita udah seneng-seneng aja nih ya punya keuntungan 880.000. Padahal kita belum hitung modal. Wah, kalau kayak gini pedagangnya bahaya nih ya. Bisa-bisa nanti dia ini ya, rugi ya. Karena menganggap keuntungannya itu besar 880.000. Padahal keuntungannya bukan segitu ya adik-adik ya. Nah, kita cari tahu dulu ya modal dari tahap yang kedua itu berapa. Berarti kan 80 ya, karena 80 kg ya yang dijualnya pada tahap kedua, dikali modalnya itu per kilonya 10.000.
Jadi berapa adik-adik? 80 kali 10.000? 800. 800.000. Nah, jadi keuntungannya nih, maaf ya ini, karena yang geser dulu. Nah, jadi keuntungannya untuk tahap yang pertama, oh ternyata kita salah perhitungan tadi ya. Ternyata bukan 800.000 ya. Ternyata keuntungannya mah berapa adik-adik? Keuntungan tahap 2 ini berapa jadinya? 80.000. Iya, adanya 80.000 ya. Waduh, ternyata jauh banget ya. Dari 880.000 jadi 80.000 karena memang tadi belum dikurangi modalnya ya. Adik-adik nih nanti untuk kalau jadi pedagang nih atau pengusaha gitu ya, jangan lupa memperhitungkan modal ya. Jadi kalau kita mau menghitung keuntungan itu harus dikurangi dengan modalnya dulu ya. Nah, berarti di sini total keuntungannya seluruhnya adalah berapa adik-adik? 300.000 ditambah 80.000 jadi berapa? 380.000. Iya, 300 maaf, 380.000 ya, 380.000. Oke. Sebentar. Jadi kalau misalnya di sini total keuntungannya Pak Budi dari seluruh penjualan adalah 550.000, pernyataan ini benar atau salah adik-adik? Salah ya. Iya, karena tadi sebetulnya keuntungannya totalnya hanya 380.000. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Persentase keuntungan total Pak Budi adalah 27,5% dari modalnya. Persentase keuntungannya ya. Berarti kita harus cari tahu dulu modal keseluruhannya itu berapa ya. Kan tadi kalau misalkan yang mencari persentase keuntungan itu kan total keuntungan keseluruhan per modal keseluruhannya ya. Berarti nih adik-adik untuk mencari yang pernyataan keempat membuktikannya persentase total keuntungan itu berarti gimana adik-adik? 380.000 ya per berapa nih? Modal keseluruhannya awalnya berapa adik-adik? Modal keseluruhannya itu adalah tadi semuanya itu ada 200 kg dikali 10.000 berarti berapa? 200 dikali 10.000 2 juta. 2 juta, betul. Berarti 380.000 per 2 juta dikali 100%. Nah, ini juga sama ya, kita sederhanakan gitu ya. Di sini nolnya ada 4, di sini nolnya ada 6. Tapi kita coret nolnya berapa? Kita coret nolnya 4 aja ya, karena mengikuti yang paling kecil gitu ya. Di sini coret nolnya 4, di sini juga coret nolnya 4. Jadi nggak bisa ya ini dicoret 6, di atas dicoret 4, nggak boleh. Jadi kita mengikuti yang nolnya yang paling kecil tuh ada berapa gitu ya. Jadi ini coret nolnya 4, di sini juga harus dicoret nolnya 4 karena harus sama kalau sederhana menyederhanakan itu. Berarti di sini jadi tinggal 38 per 200. Nah, kira-kira bisa disederhanakan jadi berapa? 38 per 200 itu adik-adik bisa kita sederhanakan nggak ya? Dibagi berapa ya? Dibagi 2 bisa nggak sih? Bisa. Dibagi 2 bisa ya? 38 kalau dibagi 2 itu jadi berapa adik-adik? 1, ini 2, kurangi 1, 18 ya. 18 bagi 2 berapa? 9. Jadi ini dibagi 2 itu 19, kemudian yang 200 dibagi 2 itu sama dengan 100. Nah, sekarang berarti ini tinggal ini bagi ini ya, 100 dibagi 100, 1 dikali 19 sama dengan 19. Jadi 19% total keuntungannya. Berarti kalau kita lihat nih di sini di pernyataan yang keempat, persentase keuntungan total Pak Budi adalah 27,5%. Benar atau salah? Adik-adik? Salah. Salah ya. Nah, berarti manakah pernyataan yang benar? Yang mana aja adik-adik yang benar itu? 1 dan 2. 1 dan 2, betul. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Jika pertanyaan 1 dan 2 yang benar. Oke, sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu?
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke soal nomor 3 ya. Bu Ani menabung di bank sebesar 5 juta. Bank memberikan bunga 8% per tahun. Nah, setelah 9 bulan, Bu Ani mengambil seluruh uangnya. Ia ingin membeli sebuah kulkas dengan harga 5.500.000. Apakah uang Bu Ani cukup? Jika tidak, berapa kekurangannya? Oke, coba adik-adik kasih tanda lagi nih mana informasi yang pentingnya. Boleh dikasih anotasi ya sama adik-adik ya. Mana informasi yang penting di sini? Wah, iya. Bu Ani menabung di bank sebesar 5 juta, lalu bunga yang diberikan oleh bank itu 8% per tahun. Setelah 9 bulan, ia mengambil seluruh uangnya. Ia ingin membeli kulkas 500, seharga 5.500.000. Oke, berapakah uang kekurangannya gitu ya? Jadi kalau misalnya Bu Ani itu sudah menabung di bank nih selama 9 bulan, kira-kira uangnya itu berapa gitu ya? Apakah cukup untuk membeli kulkas? Menurut adik-adik cukup nggak sih? Cukup nggak menurut adik-adik uangnya? Kalau kira-kira, menurut adik-adik cukup nggak? Males ya. Cukup? Kanaya mana suaranya? Cukup nggak? Ya, tapi kemarin mereka pada makan daging. Oke, kita coba aja ya, hitung ya biar pasti gitu ya. Jadi diketahui di sini uang tabungan Bu Ani itu adalah besarnya 5 juta ya. Kemudian dapat bunganya itu 8% tapi per tahun gitu ya. Jadi besar bunganya itu 8% per tahun. Nah, setelah 9 bulan ternyata sama Bu Ani itu uangnya diambil karena dia pengen beli kulkas gitu ya. Jadi setelah 9 bulan nih, setelah 9 bulan uang diambil untuk membeli kulkas ya, untuk membeli kulkas yang harganya berapa adik-adik? 5.500.000. 5.500.000. Nah, pertanyaannya adalah apakah uang Bu Ani cukup dan berapakah kalau nggak cukup berarti berapa kekurangannya gitu ya? Ditanyakan apakah cukup atau tidak, kemudian berapa kekurangannya kalau misalnya memang kurang ternyata uangnya ya. Oke, berarti di sini tuh kita harus mencari apa sih langkah yang pertama adik-adik untuk menjawab soal ini? Apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Coba, apa yang harus kita cari terlebih dahulu nih? Langkah pertama yang harus kita cari apa adik-adik untuk mengetahui soal ini, untuk menjawab soal ini? Kita harus cari ini dulu ya, bunganya dulu gitu ya. Karena kan tadi bunganya itu adalah 8% tapi per tahun gitu ya. Sedangkan di sini bunga banknya itu 8% per tahun tapi dia baru menabung 9 bulan gitu ya. Jadi waktu tabungnya itu 9 bulan. Nah, berarti gimana cara bunganya dulu ya? Karena nanti bunga itu akan akan menambah tabungan awal kita gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih bunganya itu kita dapat berapa dari bank itu gitu ya. 400.000 bukan? Berapa 400.000. bunganya? Ya, 400.000. Aduh, kelebihan. Kelebihan nih ya. Jadi adik-adik cara untuk mencari bunga itu ya, adalah gimana ya? Aduh, dikali ya, coba tadi bunganya. Jadi 5 juta dikali bunganya. dikali 8%. Ya. Nah, tapi itu tuh 8% itu per tahun. Sedangkan kan Bu Ani ini ya, dia baru nabungnya itu 9 bulan, belum sampai 1 tahun nih. Berarti gimana ya? Nah, tapi sebetulnya hampir betul ya. Jadi untuk mengetahui berapa bunganya itu ya, tabungan awal gitu ya, dikali persentase bunganya, dikali waktu dia menabungnya. Oke. Jadi di sini tabungan awalnya kan 5 juta ya. Dikali persentase bunganya 8%. Nah, tapi karena dia itu hanya 9 bulan, berarti
9 per berapa adik-adik? 12. Nah, tahu nggak kenapa 9 per 12? Tahu nggak kenapa Karena 9? 9 bulan dibagi 12 di 12 Bulan bulan. gitu ya, karena ya dia itu baru apa namanya, waktunya itu menabungnya 9 bulan tapi per 12 bulan, karena hitungannya itu ini persentasenya per tahun gitu ya, karena satu tahun itu 12 bulan. Jadi berapa nih adik-adik nih kalau kayak gini? Ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Tuj- Ini bisa ya kita 72 sederhanakan per ya. 1.200 bukan? Oke, 72 per 1.200 bisa ya. Mau dikalikan langsung boleh, atau misalnya ini sederhanakan dulu ya. Misalnya 8 per 100 kita sederhanakan. Dibagi 4 gitu ya. Bisa nggak dibagi 4? Bisa ya. 8 dibagi 4 jadi berapa? 2 ya per 100 dibagi 4 berapa? 25 ya. Nah, dikali ini juga bisa disederhanakan ya, 9 per 12 jadi berapa? 9 dibagi 3, 3, 12 dibagi 3, 4. Jadi eh, ini 5 juta dikali berapa nih adik-adik ini? 2 kali 3 berapa? 12 ya. Per 25 kali 4, 100 gitu ya. Nah ini jadi 5 juta dikali 12 per 100. Nah ini boleh ya kita sederhanakan, ini coret nolnya 2, ini coret nolnya 2. Jadi 5 berapa ini? Jadi 50.000 dikali 12. 1, 2, 3, 4. Jadi 50.000 dikali 12 per 1. Berarti sama dengan 12 ya. Berapa 50.000 dikali 12 adik-adik? 50.000 dikali 12. 5 kali 12 berapa? 600.000 bukan? Berapa? 600.000. 600.000. Ya, bentar ya. Kan Neneng coba ini dulu ya. Ini presentasinya udah bener belum ya? Awalnya kan 5 juta ya. Kali eh sebentar, takut ininya kali 8% kali, oh iya nih, ini ada yang bentar ya, ada yang bentar, salah ininya nih. Oh gini deh, ini 8 bagi 4 2, 100 bagi 4 25. Ini 9 bagi 3 3, 12 bagi 3 4. Ini 2 kali 3. Oh, ya Allah, maaf ya. Ini kok ada yang salah nih. 2 kali 3 kok jadi 12 ya. Mohon maaf nih. Pantesan kok bingung ya. Tadi juga kayaknya Aufa ini ya. 2 kali 3 12 nih ya. 2 kali 3 6 ya. Kemudian 25 kali 4 itu 100 kan ya. Bentar. Tapi, nah jadi ini berapa nih adik-adik? Jadi di sini tuh 50.000 dikali 6. Ya, 50.000 dikali 6. 50.000 dikali 6 berapa? 300.000. 300.000, betul. Nah, jadi bunganya itu adalah 300.000. Lalu uang tabungannya tadi kan berapa? 5 juta ya. Berarti uang yang diambil oleh ibu di bank itu adalah 5 juta ditambah 300.000. Berarti totalnya berapa adik-adik? 5 juta 300.000. Ya, nah sekarang kalau misalnya dia mau beli kulkas, harganya 5.500.000. Berarti cukup atau kurang? Kurang 200.000. Ya, kurangi 200.000. Dari mana? Ya, tinggal kurangi aja ya. 5.500.000 dikurangi uang yang dimiliki oleh ibu adalah 5.300.000. Jadi sama dengan 200.000.
Jadi Gitu ya. kurang 200.000 Kak uangnya. Iya, betul. Jadi uangnya tuh ternyata kurang 200.000. Nah, berarti yang D ya jawabannya nih. Jadi Bu Ani kurang uangnya dan dia harus menambah 200.000 lagi kalau ingin beli kulkas. Gitu. Ya. Wah, adik-adik ternyata baru 3 soal aja tapi panjang ya. Ternyata bisa menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam nih ya. Tapi eh coba adik-adik kalau soal yang berempat nih, bisa nggak adik-adik kalau ada soal seperti ini kayak gimana nih caranya nih? Sebuah toko memberikan diskon bertingkat untuk pembelian baju. Diskon pertama 20%, diskon tambahannya 15% dari harga setelah diskon pertama. Harga awal sebuah baju adalah 250.000. Berapakah harga yang harus dibayar setelah kedua diskon? Ada yang tahu gimana caranya? Ini Kak caranya gini. Nah ini kan harga awalnya 250.000 ya. Nah ini Iya. dikali sama diskon pertama yaitu 20/100. Betul. Jadi kita kalikan dulu ya. Diskon yang pertama itu, ini kok jadi warna ini? Yang pertama itu kan 20%, berarti 20/100 dikali 250.000. Sama dengan berapa nih? Ini coret-coret. 5 juta per 100. Oh, 5 juta per 100. Atau kalau ini kita sederhanakan ya, ini coret. Jadi berapa? Jadi 20 kali 2.500. Jadi 50.000 ya? Ya, 5 juta per 100, 50.000. Nah, berarti harga diskon pertama, lima harganya puluh menjadi ribu. Jadi 200.000 karena ya, 250.000 dikurangi 50.000 sama dengan 200.000. iya, betul. 250.000 dikurangi diskonnya 50.000 itu sama dengan 200.000. Nah, baru kita kalikan dengan diskon yang kedua ya. Jadi harus satu-satu adik-adik ya. Kalau ada soal seperti ini. Jadi kan diskon yang kedua itu tambahannya 15% dari harga setelah diskon pertama. Berarti di sini 15% atau 15/100 dikali ini ya 200.000, bukan dikali 250.000 gitu ya. Jadi coret maunya 2, jadi 15 kali 2.000 sama dengan berapa? 30.000 Kak. 30.000. Berarti harganya nih setelah diskon itu 200.000, 270.000. ya dikurangi 10.000. 30.000 sama dengan 170.000. 170.000 gitu ya. Jadi harga setelah diskon itu adalah 170.000 yang D. Gitu ya. Oke adik-adik, paham? Jadi kalau ada soal seperti ini harus dihitung dulu satu-satu, yang nggak boleh misalnya diskon pertama 20%, diskon kedua 15%, udah aja deh langsung aja tambahin dulu diskonnya 20 tambah 15 jadi 35%. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya, karena ini diskonnya bertahap gitu ya. Jadi diskon yang kedua diberikan setelah harga diskon yang pertama gitu. Oke adik-adik, wah tidak terasa ya waktunya sudah jam 3:30 nih ya. Kita sudah baru menyelesaikan 4 soal, masih ada sebetulnya 6 soal lagi yang bisa adik-adik pelajari nanti ya. Jadi kalau adik-adik pengen bisa matematika ataupun bahasa Indonesia itu harus sering banyak latihan soal ya. Oke, adik-adik juga takutnya ada kegiatan lagi yang lain ya. Ada yang bertanyakan dulu nggak tapi sebelumnya? Tidak Kak, sudah paham. Tidak. Sudah paham semuanya? Kanaya, Aufa, Salma, sudah paham? Oke, kalau sudah Paham. paham, boleh ya kita foto dulu ya. Coba dibuka kameranya semuanya. Dan ya, diperlihatkan tadi hasil catatan atau kotretannya nih ya, adik-adik. Sayang aku kotretannya agak berantakan Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, kita foto dulu ya semuanya. Ini udah ada. Oke, kita foto dulu ya Kanaya yuk. Oke, 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, adik-adik terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Salam, sama-sama adik-adik. Sehat terus ya.